Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadin Nazwa Zaradinbur dari kelas 12 IPS 4 dengan nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan GNB, lebih tepatnya gerakan non-blok. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan non-blok? Gerakan non-blok merupakan organisasi antara negara atau internasional yang memilih untuk tidak bergabung kedua kekuatan besar dunia. Kedua kubu yang dimaksud yaitu kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya yang merupakan organisasi antara negara atau internasional yang memilih untuk tidak bergabung kedua kekuatan besar dunia. Kedua kubu yang dimaksud yaitu kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya yang lebih dikenal dengan blok barat dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya yang lebih dikenal sebagai blok timur. Tujuan gerakan non-blok yaitu untuk menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keamanan dan integrasi teritori. Penjelasan. Organisasi ini lahir dari kejenuhan pengotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembangnya yang baru merdeka sulit untuk membangun perekonomian. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mencetuskan kata non-blok. Waktu itu Nehru sedang berpidato di kota Colombo di Sri Lanka pada tahun 1954. Di pidatonya Nehru mendeskripsikan 5 poin yang menjadi acuan dasar untuk hubungan Sino sampai India. 5 poin ini disebut Punk Scale atau 5 pengendali. 5 pengendali ini kelak digunakan sebagai pedoman. 5 poin ini yaitu menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial, perjanjian non-agresi, menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negerinya, egaliter dan kemakmuran bersama serta selalu aktif menjaga perdamaian. Bisa dibilang 5 poin ini adalah Pancasilanya gerakan non-blok. Latar berdirinya gerakan non-blok. Ketika berakhirnya Perang Dunia II, muncul 2 buah negara yang menjadi negara adidaya yang di mana memiliki pengaruh besar terhadap seluruh negara-negara yang ada di dunia, baik itu untuk negara maju dengan negara berkembang guna untuk menjadi bagian dari merdeka, di mana kedua negara tersebut adalah negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian efek dari kedua pengaruh negara adidaya tersebut menciptakan sebuah perang dingin yang dimana ketika mereka selalu dihadapkan untuk bersaing dan juga untuk saling memperkuat sistem dari pertahanan mereka itu sendiri, sehingga membuat setiap negara memilih kawan dan juga lawan. Hal tersebut menyebabkan Indonesia di mana menentukan sistem politik luar negara ketika mereka selalu dihadapkan untuk bersaing dan juga untuk saling memperkuat sistem dari pertahanan mereka itu sendiri, sehingga membuat setiap negara memilih kawan dan juga lawan. Hal tersebut menyebabkan Indonesia di mana menentukan sistem politik luar negeri bebas aktif menjadi sebuah prinsip yang dimana menjadi sebuah prinsip bagi negara-negara lainnya. Kemudian Indonesia membentuk sebuah kelompok baru yang dimana bersifat netral dan tidak berada di pihak barat, bebas aktif menjadi sebuah prinsip yang dimana menjadi sebuah prinsip bagi negara-negara lainnya. Kemudian Indonesia membentuk sebuah kelompok baru yang dimana bersifat netral dan tidak berada di pihak barat. Ada yang tahu nggak sih kalau gerakan non-blok itu punya tujuan? Apa aja tujuan gerakan non-blok? Yang pertama, menghormati nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan sebuah bangsa, menghormati semua bangsa tidak ikut campur urusan dalam negeri bangsa lain. Yang ketiga, menghormati hak-hak semua bangsa untuk bertahan secara mandiri atau berkelompok seperti yang tercantum di PBB. Yang keempat, mengutamakan perdamaian untuk menyelesaikan semua bentuk perselisihan internasional. Yang kelima, memajukan dan mengutamakan kerjasama, dan terakhir mematuhi kewajiban dan hukum internasional. Anggota gerakan non-blok. Anggota gerakan non-blok sangatlah banyak. Setiap negara di benua Afrika kecuali Sudan Selatan dan Sahara Barat adalah anggota gerakan non-blok. Totalnya ada 53 negara yang tergabung, sedangkan negara di Asia totalnya 37 negara. Termasuk Indonesia, semua negara anggota ASEAN juga bergabung ke gerakan non-blok. Untuk benua Amerika dan 26 negara. Sedangkan Eropa hanya 1 negara dan Oseania hanya 3 negara. Total ada 120 negara. Jumlah ini mewakili 55% penduduk dunia dan 2/3 negara yang tergabung di dalam PBB. Apa aja sih kelemahan non-blok? Yang kelemahan gerakan non-blok yaitu anggota-anggotanya kurang erat dan dekat.
tidak seerat NATO atau Pakta Warsawa. Bahkan ada beberapa negara anggota yang malah mengikuti salah satu negara adidaya. Contohnya seperti India yang malah ikut dengan Uni Soviet untuk melawan RSC. Kuba juga tidak jauh beda dengan India walau ada yang mengaku non-blok, mungkin karena prinsip dasar negaranya sama seperti Uni Soviet yaitu komunis. Ada yang negara adidaya. Contohnya seperti India yang malah ikut dengan Uni Soviet untuk melawan RSC. Kuba juga tidak jauh beda dengan India walau ada yang mengaku non-blok, mungkin karena prinsip dasar negaranya sama seperti Uni Soviet yaitu komunis. Ada yang lebih buruk yaitu konflik antara sesama anggota gerakan non-blok seperti Pakistan dan India, juga Irak melawan Iran. Selain itu pada tahun 1979 Afghanistan juga sedikit kacau ketika masa-masa penyerangan Uni Soviet ke Afghanistan. Negara-negara blok timur mendukung penuh serangan Uni Soviet ke Afghanistan, sementara gerakan non-blok tidak bisa melakukan apapun karena harus menepati perjanjian dilarang intervensi. Negara blok timur mendukung penuh serangan Uni Soviet ke Afghanistan, sementara gerakan non-blok tidak bisa melakukan apapun karena harus menepati perjanjian dilarang intervensi. Runtuhnya Uni Soviet dan Perang Dingin berakhir. Meski Perang Dingin sudah usai, gerakan non-blok masih aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Sejarah runtuhnya Uni Soviet memang sebagai tanda usainya Perang Dingin. Cukup banyak kontribusi gerakan non-blok saat ini. Gerakan non-blok pernah mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat ketika invasi ke Irak, perang melawan terorisme, dan persaingan nuklir antara dengan Iran dan Korea Selatan. Selain itu juga mendukung self-determination, Putra Riko, dan saham barat. Pembangunan berkelanjutan juga merupakan program gerakan non-blok seperti ekonomi dan beban hutang. Merasa ada kesalahan di PBB, dinamika ini kekuasaan determination, Putra Riko, dan saham barat. Pembangunan berkelanjutan juga merupakan program gerakan non-blok seperti ekonomi dan beban hutang. Merasa ada kesalahan di PBB, dinamika ini kekuasaan, gerakan non-blok juga berusaha mereformasi PBB dan membuat lebih transparan dan demokratis. Perbedaan budaya dan hak asasi manusia dipertahankan oleh gerakan non-blok. Gerakan non-blok juga berusaha mereformasi PBB dan membuat lebih transparan dan demokratis. Perbedaan budaya dan hak asasi manusia dipertahankan oleh gerakan non-blok. Nah sih gerakan non-blok saat ini? Gerakan non-blok saat ini seperti dijelaskan di poin sebelumnya, gerakan non-blok masih aktif. Pusat gerakan non-blok saat ini berada di Jakarta, sedangkan biro koordinatornya berada di New York. Mulai dari 2016 hingga sekarang, pemimpin gerakan non-blok adalah Presiden Venezuela yang bernama Nicolas Maduro. Dua presiden gerakan non-blok sebelumnya yaitu Mahmud Ahmadinejad dan Hasan Rouhani. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.